Iya, bersama Om Puri Garage. Apa kabar Om Puri? Baik, alhamdulillah. Apa kabar kalian? Sehat terus, semoga selalu ya Om. Sorry nih Om Puri ganggu waktunya. Ya, ganggu banget. Ganggu banget sih emang, tapi nggak apa-apa lah ya, setahun sekali kayak ganggunya. Ya, nggak apa-apa. Santai aja. Gue mau nanya nih, mungkin beberapa teman-teman ada yang pengen tahu perihal nama Puri Garage. Bisa dijelasin sedikit nggak Om? Puri Garage simple sih. Puri, karena memang rumahnya di Puri Bintaro. Puri Bintaro, sektor 9, Bintaro Jaya. Makanya dikasih nama Puri Garage. That's it, nggak ada yang sejarah apapun itu yang ya cuma karena tempatnya di Puri Bintaro. Berarti dari nama lokasi ya, nama daerah ya? Betul, nama lokasi rumah tinggal aku. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih tentang konsep Puri Garage. Konsep project Hot Wheels. Betul. Sebetulnya tergantung mood saja, tergantung mood. Kalau lagi sukanya mau bikin yang ceper, bikin ceper, mau bikin yang off-road, bikin off-road. Tapi kadang-kadang sesuatu yang menarik itu buat saya adalah sesuatu yang lebih sulit mungkin ya. Kadang-kadang orang termotivasi pada sesuatu jenis style tertentu. Jadi karena Puri itu kayaknya suka gitu sama yang mengerjakan yang kecil-kecil atau bikin yang rumit-rumit, dalam artian mencoba lah, bukan udah ahli tapi mencoba membuat yang rumit, maka larinya ke off-road, mencoba untuk bikin suspensi Hot Wheels yang sesuai dengan skalanya. Jadi pairnya harus benar-benar sesuai dengan skala dari mobilnya. Jadi kelembutannya, kekerasannya harus benar-benar berskala juga. Jadi tidak hanya bentuknya berskala, tapi suspensinya juga harus berskala. Off-road yang proper kali ya? Bisa dibilang proper ya, mencapai ke situ lah. Oke. Mencapai situ, mencoba mencapai itu. Makanya lebih banyak terakhir off-road yang digarap oleh Puri ya? Banyak dia garap off-road. Kemudian ini kan banyak nih Om customernya. Kalau gue lihat dari tadi nih banyak banget. Kemudian ada nggak sih hal tersulitnya yang sebelah mana ya ketika lo nge-build? Yang paling sulit adalah memasang ban. Jadi pertama-tama yang sebetulnya yang sulit itu bukan ngecatnya, bukan bikin white bodinya, sebetulnya yang memasang ban yang benar-benar sesuai dengan skalanya, proporsinya, itu yang paling sulit sebetulnya. Lebih sulit daripada lo nge-build sasis Om? Lebih sulit karena sasis harus dibuat supaya jatuh bannya sama bodinya pas. Yes, betul. Ya kan, jadi ketika ada aimnya adalah membuat sebuah ban yang pas dengan proporsinya, tempatnya, letaknya gitu. Ya berarti semuanya harus mengikuti itu. Jadi bagaimana sih supaya modifikasinya baik? Ya pertama belajar dulu naruh ban yang benar tanpa ada singgungan keterampilan skill yang lain dulu. Yang memasang yang simple lah, menaruh axle yang benar. Ketika kamu mau membuat menjadi tinggi, ya bikin aja coba dengan alat seadanya, bikin proporsinya masuk tuh dengan ban dan bodi. Kalau itu udah ahli, baru dengan item yang lain, dengan pair, dengan segala macam, kira-kira begitu. Kalau misalnya di Puri ditanyain apakah Puri udah mencapai itu, ya belum. Namanya juga berproses, itu sih yang penting. Kalau berproses jangan sampai bosen. Nanti kalau bosen berproses, nanti jadi nggak seru sama hobinya. Oke, benar banget Om Puri. Nah, gue kesini karena ada niat terselubung sih Om sebenarnya. Gue pengen belajar tentang sasisnya dari Puri Garage, karena mungkin gue akan nge-build juga dengan ban off-road, tapi dengan versinya Garasi Koe. Mungkin nanti bisa Om
jelasin atau sharing tentang sasis atau suspensinya off-road. Bisa Om Puri? Kira-kira? Ya sebetulnya gini kan, kita mendalami atau kita mau mencoba memodifikasi Hot Wheels, ya segala macam yang kita pakai, semua supplies, kalau kita ngomongnya supplies ya, jadi segala macam bahan-bahan yang kita pakai harus bisa sedikitnya mencapai seperti aslinya. Jadi kalau misalnya skill tangan kita baik, kita bisa bikin gardan dengan skala proporsi yang 1/64 itu dengan baik, ya kenapa enggak. Tapi ketika kita belum bisa, ya kita harus cari bentukan-bentukan dari supplies kamu yang bisa kamu coba modifikasi seperti miripnya sebuah gardan misalnya. Benar. Kayak ini saya bikin, nggak kelihatan nggak? Nah, nanti kita akan kasih lihat seperti apa prosesnya. Jadi ini ada beberapa ini gardan ceritanya. Saya kan nggak bisa bikin detailnya karena memang terlalu kecil. Karena garis gardan itu menjadi sangat penting kalau kita ngomongin proporsi ya. Jadi saya pakainya bukan bekas sih, jadi beli khusus jarum untuk jarum suntik. Nanti di bagian ujungnya selain ininya bisa dipakai buat axle, ininya juga bisa buat bikin gardan. Oh, I see. Oke, nanti kita lihat videonya seperti apa. Videonya, jadi pokoknya cari supplies yang mendekati bentuk aslinya. Yes. Karena kita nggak bisa membuat dengan tangan, kalau misal tangan kita kurang jago, ya cari supplies yang mirip dan kita tinggal tempel-tempel. Oke, Om Puri. Oke Om Puri, kita akan ngebahas apa nih sekarang nih Om? Kita ngebahas sedikit tentang supplies ya. Jadi apa itu supplies? Jadi ya barang-barang yang bisa kita pakai untuk memodifikasi Hot Wheels ya. Jadi barang-barang yang kita anggap cocok atau yang gini, cara berpikirnya adalah gini. Supplies itu adalah barang-barang yang ada di sekitar kalian. Jadi carilah barang-barang yang ada di sekitar kalian, yang ada di rumah kalian, yang kiranya cocok dengan proporsi dari 1/4 kita yang kita buat. Misalnya kamu menemukan beberapa supplies yang kiranya kita tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya ibu kamu misalnya, ketemu monte gitu. Nah misalnya nih monte dari biasa dipakai buat kebaya tuh. Baru tahu nih gue nih Om. Payet gitu, payet. Kan payet. Nah payet ini kan segi 8 kalau nggak salah. Benar. Nah itu bisa dipakai untuk kepalanya gardan. Kalau kita biasanya gardan itu dia itu bentuknya seperti itulah, plus minus ya, nggak exactly the same. Jadi plus minus. Jadi ya kita taruh itu daripada kita ngamplas sebentuk diamond begini, ya cari aja yang udah dapat kita tempeli. Terus yang ini didapat dari mana? Dari belakangnya, dari suntikannya, si suntikan ini. Jadi plastik suntikan itu ya. Suntikan itu ya kita pakai untuk taruh di sini. Gitu. Oke, jadi bentuknya langsung begitu tuh. Mirip seperti gardan, tidak exactly the same tapi mirip. Benar. Secara proporsional mewakilkan lah. Betul. Jadi bentuk gardan yang aslinya. Nah itu kenapa di Puri Garage di video-videonya memperlihatkan ini nih suntikan. Ini apa nih? Itu tadi karena saya tidak mau ada kejadian di mana si ban itu oblak. Karena ketika oblak membuat kita menjadi stres. Benar. Lebih baik benar-benar dia dari awalnya sudah tidak oblak. Jadi ketika kita membuat modifikasi yang lain pastinya udah proper atau lebih gampang dikejarnya. Yes. Kalau bannya udah oblak ya udah jadi lebih berat lagi nanti ke depannya. Nah ini ada dua, yang satu 20G, 20G sama 18G.
Nah ini yang 20 G itu seukuran dengan lubang dari diameter luarnya seukuran dengan lubang dari ban. Oh, Dari oke. lubang dari ban-ban Hot Wheels yang lain atau ban-ban apa namanya? As ya. Ya ban-ban dari jualan Postman. Oke. Pokoknya beberapa modifikator yang jualan inilah Jual velg kayak velg. Nah, ini ukuran 20-nya mirip sama diameternya. Nah, ini kalau udah dilem, ya udah dia akan kuat dan tidak bergerak. Nah, Oh. itu baru kita masukin. Ya emang ini loh kan harusnya launcher, harusnya launcher Pak gitu. Ini gimana sih? Nanti gimana muternya? Makanya kita putar lagi satu silinder yang ya ini yang 18G. Jadi kita bisa masukin. Nah, di launcher tuh Itu jadi perputarannya kiri kanan kiri bareng kanan, ya. kiri kanan bareng gitu ya. Tinggal ngikutin maunya selebar apa. Iya, maunya selebar apa tinggal dipasang di sebelahnya kan. Sebelahnya dilem. Nah, ini tinggal dilem lagi di body, yang ini dilem itu. Udah keras di sini, ya udah ini nggak bakalan bergerak. Jadi ketika kita bikin mau bikin white body atau mau bikin apa, jadi nggak keganggu. Benar. Oblak, kira-kira. Betul. Jadi sebetulnya intinya adalah cari aja apa aja yang ada di sekitar kamu yang bisa kamu pakai. Karena ketika ada orang memakai beberapa axle yang pakai ini, Paperclip. ya paperclip, karena mereka pertama kali sudah melakukan modifikasi dulu, Hmm. baru bisa dapat oh kalau ini pakai ini bisa ya gitu. Oke, benar. Jadi awalnya mana nih? Awalnya splice dulu atau modifikasinya dulu? Modifikasinya dulu. Modifikasinya dulu, betul. Baru kamu bisa dapatkan splice yang sesuai dengan apa yang ada di sekitar kamu. Itu yang lebih baik. Betul. Jadi supaya kamu bisa mulai modifikasi, bukannya mulai mencari barang, tapi memulai Modifikasi. Oke, siap Om Puri. Kemudian last question nih dari kita, dari Garasi Kue buat Om Puri. Untuk pencapaian di tahun ini, tahun 2021 Om. Waduh, tahun 2021 sih sebetulnya nggak ada rencana apa-apa ya pasti. Tapi kan kalau kita nggak ada rencana, kita juga tidak ada motivasi ya. Benar banget Om Puri. Oke Om Puri, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama, dari sharing Garasi saat ini. Garasi kue apa garasi kue sih? Garasiku, Garasi Kue itu same, sama aja. Oh, garasi kue. Oke. Thank Sukses you ya, juga Om Puri. buat pemirsanya garasi kue ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Om Puri. Sehat terus.